Assalamualaikum semuanya. Di sini kami akan membahas tentang kedudukan pendidikan komparatif. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari tim 2 yang beranggotakan Rizka Nur Alina NPM 169, Revani Dwi Utami NPM 173, Rika Rahmayani NPM 181, Wahyuni Rismawati NPM 190, Valentina Suryan, Ningrum NPM 201, Andria Widyastuti NPM 203, dan terakhir Dini Maya Daulan Juita NPM 205. Langsung saja ke pembahasan. Apa itu pendidikan komparatif? Pendidikan komparatif memainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu disiplin ilmu dasar yang memperkuat fondasi ilmu pendidikan. Sebagai ilmu inti, pendidikan komparatif menawarkan kerangka kerja yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pendidikan melalui temuan-temuan yang dihasilkan dari studi perbandingan sistem pendidikan, baik di dalam satu negara maupun antara berbagai negara. Kemudian pendidikan komparatif konteks pendidikan dasar. Pendidikan komparatif dalam konteks pendidikan dasar merupakan sebuah cabang studi yang berfokus pada perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara atau wilayah. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dalam pendekatan, kebijakan, dan praktik pendidikan. Dalam ranah pendidikan dasar, materi yang dianalisis dalam pendidikan komparatif dapat mencakup beberapa aspek penting. Ada beberapa aspek penting dalam pendidikan komparatif. Pertama, perbandingan kurikulum. Kedua, pendekatan pengajaran. Ketiga, sistem penilaian dan evaluasi. Keempat, peran guru dan kualifikasi. Kelima, infrastruktur dan sumber daya. Keenam, kebijakan pemerintah. Ketujuh, sosial budaya dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Selanjutnya, penerapan pendidikan komparatif. Di era globalisasi membawa dampak besar pada sistem pendidikan. Salah satunya adalah perlunya pendidikan komparatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global seperti kualitas pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik, akulturasi budaya, keterjangkauan akses pendidikan, dan kontrol pendidikan oleh negara-negara. Ada 5 peluang dalam pendidikan komparatif. Pertama, akses terhadap informasi. Global telah mengalami transformasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi digital yang memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya pendidikan dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara siswa dan guru dari berbagai belahan dunia. Kedua, inovasi dalam metode pembelajaran seperti penerapan model blended learning, mobile learning, dan virtual learning memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini bersifat lebih interaktif dan menarik yang pada gilirannya menjadikannya lebih efektif dalam menarik perhatian siswa. Ketiga, pembaruan kurikulum merupakan faktor kunci di mana pendidikan saat ini harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja global melalui penyusunan kurikulum yang relevan. Dalam konteks tersebut, pengembangan keterampilan teknologi dan kemampuan berbahasa asing menjadi semakin mendesak. Keempat, kerjasama internasional dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Inisiatif ini turut memperkuat daya saing lulusan di pasar global. Kelima, pendidikan berbasis teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan vokasional dan digital menciptakan peluang baru untuk pengembangan keterampilan siswa sesuai dengan tuntutan industri saat ini. Contoh studi kasus kedudukan pendidikan komparatif. Dimasukkannya siswa di Indonesia terbatas pada, terutama di daerah di mana akses ke teknologi terbatas. Sari dan Kurniawan, 2022. Kurikulum Merdeka memberi 4.444 siswa kesempatan untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi keterbatasan infrastruktur 4.444 dan kurangnya pelatihan guru saat menggunakan teknologi efektif, kegiatan siswa sering fokus pada kegiatan kelas dengan beberapa pilihan untuk belajar penelitian kolaboratif di luar mandiri atau pengaturan sekolah. Widyasuti, 2021. Kesimpulan, pendidikan komparatif dalam sekolah dasar membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan perbedaannya dalam kurikulum, metode pengajaran, sistem evaluasi, peran guru, kebijakan pemerintah, serta faktor sosial budaya. Tantangannya meliputi kualitas pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik, akulturasi budaya,
keterjangkauan akses, dan kontrol pendidikan oleh negara, namun juga membuka peluang inovasi dalam metode pembelajaran. Sekian penjelasan tentang kedudukan pendidikan komparatif, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.